Kisah tentang kaumnya Nabi Lut alaihissalam yang melakukan perbuatan homo dan lesbi ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an. Misalnya di dalam surat Al-A'raf ayat 80 sampai ayat 81, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waluton id qala liqaumihi atatuna al-fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum latatuna rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumum musrifun." Di dalam ayat ini patut menjadi renungan untuk kita. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayat ini, waluton id qala liqaumihi, dan ingatlah ketika Nabi Lut alaihissalam, ya, ketika Nabi Lut alaihissalam berkata kepada kaumnya, atatunal fahisyah, ya, mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, di mana perbuatan keji ini belum ada kaum-kaum terdahulu melakukannya. Tidak ada contoh sebelumnya dari kaum-kaum terdahulu akan perbuatan keji ini. Dan inilah perbuatan homo yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Apa perbuatan itu? Diceritakan dalam ayat berikutnya, innakum latatuna rijala syahwatan min dunin nisa. Kalian wahai para laki-laki melepaskan nafsu nafsu hasrat biologis kalian, berhubungan badan dengan sesama laki-laki, dan kalian menghindari wanita. Bal antum qaumum musrifun, ya, malah kalian adalah kaum yang sangat melampaui batas, kaum yang sangat dolim dalam perbuatan yang dikerjakannya. Patut kita renungkan dalam ayat ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa amalan kaum Nabi Lut, homo dan lesbi itu sebagai al-fahisyah, menggunakan alif lam. Artinya kalau kita bandingkan dengan ayat-ayat yang menyampaikan tentang zina, dan kemudian ternyata ada perbedaan penggunaan lafadz, yaitu kata al pada saat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kata al-fahisyah dalam ayat yang menceritakan tentang perbuatan kaum Nabi Lut alaihissalam. Kemudian fahisyah yang tidak menggunakan al ketika Allah Subhanahu wa taala gunakan menyebut perbuatan keji dalam perbuatan zina. Maka di dalam ayat tentang zina, larangan tentang zina, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah, tanpa menggunakan al, ya, wala taqrabuz zina, jangan engkau dekati zina, innahu kana fahisyah, sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan keji. Dan kata fahisyah di sini tanpa menggunakan al, dalam bahasa Arab dikenal dengan nakirah. Kemudian kalau kita cermati ayat yang bercerita tentang perbuatan kaum Nabi Lut yang juga disebut Al-Quran dengan kata fahisyah, ternyata fahisyahnya menggunakan al. Wa id qala atau waluton id qala liqaumihi atatunal fahisyah, al-fahisyah menggunakan al. Kenapa ketika berbicara tentang zina fahisyahnya tanpa al, kemudian berbicara tentang amalan kaum Nabi Lut yaitu homo dan lesbi tadi, Allah Subhanahu wa taala menyandingkan kata al dalam ayat tersebut? Tentu Al-Quran setiap lafadznya, setiap peletakan kata dan hurufnya selalu mengandung hikmah yang kemudian bisa berdampak pada hukum dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita bisa cermati di sini ma'asyiral muslimin, dan ini menunjukkan betapa mana yang lebih rendah secara amalan, yang lebih buruk secara amalan antara perbuatan zina dengan perbuatan homo ini. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan tentang ayat tentang zina, fahisyahnya tanpa menggunakan alif lam. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah, tanpa menggunakan alif lam. Fahisyah maknanya nakirah. Berarti fahisyah itu sangat banyak, perbuatan keji itu sangat banyak. Dan di antara salah satunya adalah zina, perbuatan zina itu sendiri. Maka zina ini bagian dari kegiatan fahisyah, kegiatan kemaksiatan.
Salah satunya adalah zina. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebut perbuatan kaum Nabi Lut alaihissalam yang melakukan homo dan lesbi tadi, kekejian atau perbuatan fahisyah itu menggunakan al, yang berarti ma'rifah, artinya bahwasanya tingkat kekejian, tingkat besarnya dosa, tingkat hilangnya akhlak mulia ketika orang yang melakukan perbuatan keji ini. Tentu perbuatan orang yang melakukan perbuatan homo dan lesbi itu lebih besar dosanya dibandingkan dengan orang yang melakukan perbuatan zina tadi. Meskipun ini dua-duanya dosa besar, tapi mana yang lebih parah? Tentu perbuatan fahisyah yang ada pada perbuatan homo dan lesbi jauh lebih besar dibandingkan dengan perbuatan zina. Secara rasio akal manusia saja, kalaulah ada orang yang melakukan perbuatan zina, memang dia berbuat dosa, tapi kemudian sisi-sisi fitrah orang yang senang dengan lawan jenis mungkin masih kita bisa jumpai di situ. Tapi ketika ada orang melakukan perbuatan homo dan lesbi yang dilakukan dengan sesama jenis, ini saja secara logika sudah tidak sesuai dengan fitrah manusia pada umumnya. Kemudian yang kedua, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma sabaqakum biha min ahadi minal alamin. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan perbuatan homo, perbuatan lesbi ini adalah perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh kaum-kaum terdahulu. Maknanya saking kejinya perbuatan ini, dahulu orang itu nggak ada yang melakukan perbuatan homo dan lesbi ini, tapi ini dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Mereka adalah orang-orang yang paling keji, orang yang paling buruk secara akhlak dan amaliyahnya. Bahkan para ulama menyampaikan tentang makna dari ayat masabaqakum min ahadi minal alamin, bahwasanya perbuatan keji tadi tidak pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu di alam raya ini, bahwa perbuatan keji itu belum pernah dikerjakan oleh orang-orang sebelum kalian atau sebelum kalian di dunia ini. Maka para ulama menyebutkan tentang tafsiran ayat ini, di antaranya Imam Mujahid, salah satu ulama yang sangat memahami tentang kandungan isi Al-Quran. Imam Mujahid, salah satu ulama tabi'in, beliau berkata bahwasanya orang-orang yang melakukan perbuatan homoseksual, meskipun dia mandi dengan setiap tetesan air dari langit dan bumi, maka statusnya masih tetap najis, orang yang melakukan perbuatan keji tadi. Demikian pula Fudail bin Iyad, beliau pernah berkata, andaikan pelaku homoseksual itu mandi dengan setiap tetesan air langit, maka dia akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tidak suci. Saking kejinya perbuatan tersebut, sampai kalaulah mereka mandi dengan tetesan-tetesan air langit yang suci bersih itu, tetap mereka dalam kondisi najis, dan mereka ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tidak suci. Kemudian sebagaimana juga yang disampaikan oleh Amr bin Dinar, berkata menafsirkan ayat tadi, tidaklah sesama laki-laki saling meniduri melainkan termasuk kaum Nabi Lut. Maka meskipun ayat ini menceritakan tentang kaumnya Nabi Lut, tapi bagi umat-umat yang datang berikutnya kemudian melakukan perbuatan ini, maka dia termasuk orang yang melakukan perbuatan keji kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Kemudian saking kejinya perbuatan ini, Al-Walid bin Abdul Malik pernah berkata, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menceritakan kepada kita di dalam Al-Quran tentang kaum Nabi Lut yang melakukan perbuatan homo tadi, maka aku tidak pernah berpikir kalau ada laki-laki yang menggauli laki-laki. Ini saking tidak normalnya akal seseorang. Ya, kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak mengabarkan di dalam Al-Quran tentang perbuatan homo ini, mungkin tidak terbenak dalam pikiran kita sampai-sampai ada orang melakukan perbuatan homo, melakukan hubungan badan sama jenis seperti ini.
Berikutnya, apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan sebagai bentuk hukuman dan azab bagi orang yang melakukan perbuatan homo ini. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an ketika Nabi Lut alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari kampung halamannya, kemudian tanpa melihat ke belakang, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azabnya kepada kaumnya tadi. Maka ketika Nabi Lut dan orang-orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian mulai meninggalkan kampung halaman tadi, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan azabnya. Dan azab yang sangat pedih ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan, di antaranya Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi yang awalnya di bawah menjadi di atas tempatnya. Wa ja'alna 'aliyaha safilaha. Allah Subhanahu wa taala balikkan bumi ini. Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan kaumnya Nabi Lut yang melakukan perbuatan homo tadi. Mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bumi yang kemudian Allah ciptakan ini. Tidak hanya itu, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menghujani mereka dari batu dari langit. Dan ini tentu adab yang luar biasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan batu, dan batu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam ayat yang bercerita tentang siksaan kepada Nabi Lut itu kurang lebih sama dengan batu yang Allah jadikan untuk menghancurkan pasukan Abraha dalam surat Al-Fil, yaitu as-sijil, batu yang unsurnya gabungan antara api dengan tanah, tentu yang sangat panas, api yang datang dari atau kerikil-kerikil yang datang sumbernya dari api neraka. Maka benda yang sama inilah yang Allah Subhanahu wa taala juga jadikan untuk menghancurkan kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Allah hujani batu mereka, Allah timpakan mereka adab, mereka langsung dikubur hidup-hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan mereka ke dalam buminya Allah Subhanahu wa taala. Benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallah man amila atau man amila amala qaumil Lut. La'anallah man amila amala qaumil Lut. Nabi mengulanginya sampai 3 kali. Allah Subhanahu wa taala melaknat, Allah Subhanahu wa taala murka dan melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan kaumnya Nabi Lut alaihissalam.